Perkenalkan, nama saya Anggi Francisca. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Sastra dan Daerah. Mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Saya akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Strukturalisme. Strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofi terhadap suatu objek atau realitas. Strukturalisme sastra dipengaruhi oleh teori semiologi bahasa dan bahasa struktural. Ide dasar strukturalisme adalah penolakannya terhadap teori mimetik, ekspresif, historis, yang sebelumnya telah menempatkan tempatnya dalam studi karya sastra. Strukturalisme pernah dominan dalam studi bahasa sastra dan budaya selama abad ke-19. Dari pemahaman tentang struktur ini, berkembang ke arah analisis aspek-aspek lain karya sastra, seperti sosial, nilai religius, psikologis, dan lain-lain. Teori formalisme, studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan. Secara historis, kelahiran formalisme dipicu oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma pada abad ke-19. 2. Kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora di mana terjadi pergeseran dan paradigma. Yang ketiga, penolakan terhadap pendekatan tradisional. Semiotika. Teori ini mengambil dasar pemikiran strukturalisme dari para peletak dasar teori strukturalisme. Semiotika ini terdapat 8 unsur, yaitu yang pertama, semiotik analitik yang menganalisis sistem tanda. Yang kedua, semiotik deskriptif yang menganalisis, memperhatikan sistem tanda. Yang ketiga, semiotik faunal geosemiotik memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Yang keempat, semiotik kultural menelaah sistem tanda yang ada dalam budaya masyarakat. Yang kelima, semiotik natural menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Keenam, semiotik normatif membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia berwujud norma. Yang ketujuh, semiotik sosial berwujud lambang kata maupun kalimat. Yang kedelapan, semiotik struktural sistem tanda yang melalui struktur bahasa. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang. Salah satu tokoh teori semiotik yang terkenal sering dipakai di Indonesia adalah bernama Roland Barthes, merupakan contoh intelektual dan filosof Prancis. Struktur genetik merupakan pendekatan dalam paradigma sosiologi sastra, tetapi dalam sejarah strukturalisme. Struktural genetik merupakan struktur yang terbangun atas dasar bagian-bagian yang saling bertalian dan membentuk struktur keseluruhan hubungan masyarakat. Secara psikologis, ada 2 proses dasar yang terarah, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu penyesuaian lingkungan eksternal ke dalam pikiran manusia. Dan akomodasi adalah penyesuaian skema pikiran manusia dengan lingkungan sekitar. Beberapa prinsip teori strukturalisme genetik, yaitu karya sastra sebagai fakta kemanusiaan, karya sastra sebagai produk subjek kolektif,
Yang terakhir, karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia.